Pemirsa, kontak tembak terjadi antara petugas kepolisian dengan bandar narkoba di wilayah Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Dan kami akan langsung bergabung bersama dengan rekan kami, ada Bram Herlambang, langsung dari lokasi kejadian. Selamat sore Bram, bisa Anda gambarkan seperti apa situasi saat ini di sana? Ya, Zakia, saat ini memang telah terjadi sekitar jam 3 tadi baku tembak antara polisi dengan gembong narkoba di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Memang kejadian berlangsung pada saat jam 3 tadi, yaitu pada saat penggerebekan di salah satu rumah di daerah ini. Berdasarkan informasi yang kami terima, ada sekitar 3 tersangka yang akan diamankan oleh polisi. Keadaan saat ini memang sangat ramai begitu oleh polisi. Banyak, bahkan berdasarkan pantauan kami terdapat beberapa mobil barakuda polisi yang langsung datang untuk mengamankan lokasi. Tidak hanya itu, pasukan Brimob dari Polda Metro Jaya pun diturunkan dalam jumlah yang sangat banyak. Hingga saat ini di lokasi pun masih tercium bau gas air mata, yaitu hasil dari baku tembak dan pada saat pengamanan para tersangka. Bisa kami pantau bahwa sangat banyak sekali polisi, tidak hanya dari Polres Jakarta Utara, tapi juga dari Polda Metro Jaya yang sedang mengecek lokasi. RT5 RW RT5 RW 12. Sebentar. Baik, kami sedang bersama M. Iqbal untuk bertanya terkait dengan kejadian yang saat ini, Pak. Ya, saat ini kita sedang melakukan proses penyisiran ya ke dalam rumah yang ada terduga pelaku pengeroyokan kemarin, ya, pengeroyokan, terus juga mungkin terkait narkoba juga. Kenapa? Karena yang bersangkutan ingin kami tangkap, tetapi yang bersangkutan melawan dengan melepaskan tembakan. Hampir 1 jam kita tembak-menembak, dan alhamdulillah kita sudah lumpuhkan. Nah, saat ini kita sedang menunggu anggota menyisir apakah masih ada bahan peledak atau senjata. Pak Kapolda sendiri ada di belakang memimpin kegiatan ini. Ya. Pak, ini apakah ada hubungannya dengan penangkapan gembong narkoba di Berlin atau ini indikasi baru? Iya, ini terkait dengan itu, ya, terkait dengan itu. Tetapi saya belum bisa sampaikan lebih detail dulu. Nanti ketika proses penyisiran ini kita belum bisa masuk karena gas air mata cukup pekat di lokasi ini. Dan nanti kalau sudah yakin, kami akan sampaikan lebih detail kepada publik. Berarti memang sampai saat ini pelaku belum ditangkap begitu, Pak? Sudah kita lumpuhkan. Ya, ini adalah pengembangan kasus pengeroyokan di Berlin, dan terduga juga ada kaitannya dengan peredaran narkoba. Pak, dilumpuhkan itu dalam arti tewas atau tertangkap, Pak? Ya, dia mengancam nyawa kami, nyawa petugas yang ingin menggerebek, bahkan melawan dengan beberapa tembakan. Hampir 1 jam kita kontak tembak-menembak. Berarti ini artinya pelaku sudah tewas begitu ya, Pak? Ya, sangat diduga sudah tewas karena kita sudah mendapat laporan dari anggota yang sudah di dalam, pelaku tewas. Total apa saja, Pak, yang sudah diamankan selain adanya korban? Ya, sekali lagi belum bisa karena masih ada tim menyisir memastikan agar keselamatan masyarakat terjaga, keselamatan kami terjaga juga, tidak ada bahan-bahan berbahaya di lokasi. Nanti akan kita evakuasi dan kita lakukan SOP selanjutnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Itu wawancara kami dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol M. Iqbal. Bisa disaksikan bahwa hingga saat ini masih banyak sekali polisi yang berjaga dan membatasi lokasi kejadian dengan garis polisi. Polisi juga belum dapat memastikan terkait dengan adanya barang bukti lain yang ditemukan selain dengan adanya dugaan bahwa pelaku sudah tewas. Bisa Anda lihat, saudara, bahwa terdapat beberapa rumah yang salah satunya adalah rumah dari terduga dari gembong narkoba itu sendiri. Kami belum dapat memastikan terkait dengan rumah maupun apa saja yang disita selain dengan terduga tewasnya pelaku, karena memang hingga saat ini polisi masih memberi garis polisi di daerah ini sehingga kami warga sipil tidak dapat masuk ke dalam seperti itu.
Berdasarkan informasi yang kami terima dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, memang pelaku diduga tewas dalam baku tembak yang terjadi hampir 1 jam sejak jam 3 tadi antara polisi dengan gembong narkoba di daerah Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Meski demikian, polisi mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan kasus penangkapan gembong narkoba di daerah Berlan, Jakarta Timur. Tetapi polisi belum dapat memastikan terkait dengan identitas maupun apa saja barang-barang yang telah disita dari kejadian baku tembak ini. Iya baik, terima kasih Bram Herlambang atas informasinya. Dan pemirsa, memang bisnis narkoba yang telah mengepung Indonesia membuat pengguna dan bandar narkoba nekat melakukan perlawanan. Polisi diharapkan mengerahkan kekuatan penuh untuk mengantisipasi kejadian penyerangan oleh bandar narkoba kembali terjadi. Bandar narkoba makin berani melakukan perlawanan terhadap aparat. Dalam 1 pekan, sejumlah penggerebekan yang berujung perlawanan bandar narkoba terjadi di berbagai daerah. Tidak hanya di Jakarta, perlawanan oleh bandar narkoba juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Seorang anggota polisi tertembak dan seorang polisi lainnya luka serius akibat lemparan batu saat menggerebek lokasi bandar narkoba di Desa Saintis, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut sosiolog Tamrin Amal Tamagola, brutalnya bandar narkoba akibat bisnis mereka terancam oleh penggerebekan yang dilakukan polisi. Karena itu, diharapkan kepolisian harus menggunakan kekuatan penuh dalam setiap operasi penggerebekan. Ini narkoba ini bisnis global yang sangat luar biasa yang terkepung ini sebenarnya. Bukan hanya Jakarta, seluruh Indonesia sudah terkepung dengan narkoba. Seluruh Indonesia sudah terkepung dengan teroris ideologi. Seluruh Indonesia sudah terkepung dengan koruptor. Nah, jadi sebenarnya keterkepungan itu sudah menyeluruh. Nah, tapi kalau kita usulkan satu jalan keluar gitu, yang pertama tadi kita sudah usulkan. Karena memang ini bisnis dan mereka terdesak, mereka terancam karena itu reaksinya sangat brutal itu kan. Nah, tapi kalau komprehensif itu pertama itu saya kira BNN mau tidak mau harus punya special force. Tidak boleh lagi harus tergantung pada force, ya? Okay. Tidak boleh lagi tergantung pada polda-polda. Sementara itu, menanggapi maraknya perlawanan bandar narkoba, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso menegaskan akan melakukan pencegahan dengan mengantisipasi jumlah pasukan dalam penggerebekan narkoba. Mereka sangat kuat untuk mempertahankan bisnisnya ya, atau kelompoknya. Hanya kadang-kadang kan kita tidak bisa mendeteksi jumlah kekuatan secara real ya. Karena ini kan mereka jaringannya juga terputus-putus ya. Tapi dikala ada satu kelompok yang mereka berkumpul, ini yang menjadi perhatian kita khusus ya. Komjen Budi Waseso menambahkan agar masyarakat peduli terhadap kondisi lingkungan mereka sehingga tidak dimanfaatkan oleh bandar dan pengguna narkoba sebagai kampung narkoba. Tim Liputan Metro TV. Jakarta menjadi area peredaran narkoba terbesar di Indonesia. Sejumlah lokasi di Jakarta bahkan dikenal sebagai kampung narkoba. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai perlu ketegasan pemerintah provinsi untuk membersihkan wilayah tersebut. Sejumlah kawasan di Jakarta dikenal sebagai kampung narkoba karena maraknya perdagangan narkoba di lokasi tersebut. Salah satunya di kawasan Berlan, Jalan Slamet Riyadi 4, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur. Kawasan Berlan sedang menjadi sorotan karena pada Senin lalu, 3 polisi yang menggerebek rumah tersangka bandar narkoba dikeroyok massa. Seorang polisi dan seorang informan tewas, sementara seorang polisi lainnya menderita luka bacok. Selain kampung Berlan, lokasi lain di Jakarta Timur yang dikenal marak narkoba adalah Cawang dan Duren Sawit. Di Jakarta Pusat, Tanah Tinggi, Kampung Bonang, dan Duri Pulau juga dikenal sebagai kampung narkoba. Sementara di Jakarta Barat, terdapat nama Kampung Ambon, Kampung Boncos, Mangga Besar, dan Kampung Permata. Di Jakarta Utara, ada kawasan Warakas dan Cilincing. Sementara di Jakarta Selatan terdapat Pasar Minggu, Pasar Manggis, dan Tambak. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mencurigai keterlibatan RT dan RW dalam peredaran narkoba.
Ahok menyatakan perlu ketegasan pemerintah provinsi, salah satunya dengan memecat RT dan RW yang tidak bisa menjaga lingkungannya. Kita mesti cek dulu masyarakatnya ada berapa. Jangan-jangan oknum RT RW-nya juga terlibat ya. Kita cek. Kalau dia tahu masa kamu nggak tahu ada main sabu-sabu atau apa. Seluruh lokasi ini seringkali digerebek polisi. Namun peredaran narkoba tetap subur di wilayah tersebut. Dibutuhkan keseriusan warga dan pemerintah untuk membersihkan lokasi-lokasi berlabel kampung narkoba. Tim Liputan Metro TV. Presiden Joko Widodo membuat pernyataan di akun Twitternya yang meminta semua pihak untuk mengabaikan siapapun yang mencatut namanya. Cuitan ini mendapat respon positif dari berbagai pihak karena dinilai konsisten menciptakan pemerintahan yang bersih. Namun, cuitan ini juga memunculkan pertanyaan, siapa pihak yang dimaksud oleh Presiden?